hadir? Oke, ada 123 orang yang hadir, nanti yang absen juga silahkan 123 orang ya, yang lainnya saya anggap tidak hadir dalam perkuliahan pagi hari ini. Mohon maaf Ibu, suaranya nggak kedengeran. Oke, sorry. Sekarang sudah jelas? Sudah Ibu. Oke, terima kasih atas konfirmasinya. Teman-teman, saya mulai perkuliahan, materinya terkait dengan biofisik. Saya kayaknya kebagian di terakhir-terakhir, jadi asumsi saya teman-teman sudah mendapatkan berbagai materi terkait penentuan status gizi. Sebelum biofisik sudah pernah diajarkan antropometri, sudah diajarkan biokimia, begitu lalu juga mungkin tanda-tanda klinis dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk pertemuan yang kali ini kita akan bahas bagaimana sih menentukan status gizi berdasarkan biofisik, yang mana mungkin agak awam bagi teman-teman karena memang pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan tidak seperti pemeriksaan antropometri yang mungkin teman-teman sudah sehari-hari lihat seperti itu. Sebentar ya. Nah, untuk metode PSG, mungkin di pengantar penentuan status gizi teman-teman sudah dapatkan bahwa untuk menentukan status gizi, ada penentuan status gizi secara langsung dan juga secara tidak langsung. Di mana untuk penentuan status gizi secara langsung, kita bisa mengukur antropometri, kita bisa melihat hasil dari biokimia, tanda-tanda klinis, dan juga dari penentuan atau pemeriksaan secara biofisik. Nah, yang akan saya bahas pada pagi hari ini adalah terkait biofisiknya. Sedangkan untuk metode yang tidak langsung, ada penilaian konsumsi, ada faktor ekologi, dan juga ada statistik vital. Oke, kita akan berfokus pada biofisik terlebih dahulu. Nah, waalaikumsalam. Ini Mbak. Nah, apabila kita lihat ya, misalkan pada suatu keadaan defisiensi gizi gitu, biasanya ada tahapan, nggak langsung seseorang itu dari sehat tiba-tiba anemia, dari sehat tiba-tiba stunting gitu. Pasti ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh tubuh hingga dia mengalami defisiensi. Nah, mungkin yang cukup terkenal ada defisiensi, mungkin defisiensi vitamin A, defisiensi yodium yang menyebabkan kondo, ada juga mungkin anemia yang diakibatkan dari defisiensi zat besi dan lain sebagainya. Nah, secara umum atau secara garis besarnya ada beberapa tahapan depresi yang terjadi
hingga taraf atau tahap akhirnya itu baru terlihat tanda anatomisnya atau klinisnya. Yang mana kalau sudah kita bisa menggunakan metode secara klinis, artinya itu sudah ada di tahapan terakhir dari keadaan defisiensi gizi. Gitu. Nah, sedangkan awalnya kita bisa lihat atau screening awalnya kita bisa lihat dari asupannya. Apakah asupannya cukup atau tidak? Biasanya tahapan depresi gitu ya, atau tahapan terjadinya defisiensi diawali atau disebabkan oleh asupan yang tidak adekuat atau asupan yang kurang. Nah, asupan yang kurang ini bisa kita lihat dari mana? Kita bisa lihat dari bagaimana konsumsinya. Kita melakukan survei konsumsi, yang mana ada beberapa cara, ada beberapa formulir yang bisa kita gunakan untuk melihat asupan seseorang dalam sehari. Nah, itu bisa menentukan apakah asupannya tergolong cukup atau tidak. Nah, tahapan selanjutnya setelah terjadi diet yang inadequate atau asupan yang kurang, biasanya terjadi penurunan pada jaringan cadangan, penurunan dari suatu kadarnya. Misalkan kita membahas defisiensi zat besi, gitu ya. Kalau membahasnya defisiensi zat besi, artinya setelah asupan besinya kurang, maka tahapan selanjutnya adalah terjadi penurunan kadar zat besi pada jaringan cadangan tempat nyimpen zat besi gitu, yang mana bisa kita lihat pakai metode biokimia atau dengan, kalau biokimia artinya ada pengambilan sementara sampel darah dan lain sebagainya. Selanjutnya setelah terjadi penurunan pada jaringan cadangan, selanjutnya ada penurunan kadar pada cairan tubuh yang juga bisa kita ukur atau bisa kita ketahui dari metode biokimia. Selanjutnya, tahapannya adalah penurunan fungsional pada jaringan. Penurunan fungsional pada jaringan ini bisa kita lihat atau bisa kita ukur dengan metode antropometri atau dengan metode biofisik. Nah, antropometri saya rasa teman-teman sudah pelajarin kan ya kemarin. Jadi nanti kita akan bahas yang metode biofisik itu yang gimana sih gitu untuk melihat penurunan fungsi atau fungsinya tetap normal atau tidak. Tahapan selanjutnya ada penurunan aktivitas enzim terhadap zat gizi atau mRNA. mRNA artinya itu sudah di area genetikal, area yang molekuler, di mana untuk mengetahui terjadi penurunan aktivitas atau tidak, yang digunakan adalah metode biokimia atau teknik yang molekuler. Selanjutnya, setelah terjadi penurunan dari jaringan, kadar, fungsional, lalu penurunan aktivitas enzim, gitu ya, maka selanjutnya tahapan depresi yang terjadi adalah perubahan fungsional, yang mana itu bisa kita lihat, kita ukur dengan metode fisiologis, kita lihat fisiknya. Contoh, misalkan tadi anemia defisiensi besi, terjadi perubahan fungsional menunjukkan tanda-tanda 5L, lemah, letih, lesu, dan lain sebagainya, gitu ya, pucat, lalu terlihat tidak bersemangat, mudah mengantuk, gitu tanda-tanda. Lalu ada simptom klinis yang mana kita bisa cek atau kita bisa nilai dengan metode klinik, dan terakhir terjadi tanda anatomis yang juga bisa kita lihat dengan metode klinik. Nah, jadi PSG biofisik ini apa sih sebenarnya gitu ya? PSG biofisik ini adalah cara pemeriksaan atau penentuan status gizi, tapi sifatnya tidak mengambil darah, jadi dia sifatnya non biokimia, bukan melihat darah begitu ya, tapi ada juga yang menggunakan sampel darah, bukan melihat kandungan darahnya, tapi nanti melihat yang lain. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsi pertama adalah mengukur kemampuan fungsi dari jaringan biologis, dan yang kedua fungsinya untuk memeriksa apabila ada perubahan struktur jaringan. Nah, untuk fungsi mengukur kemampuan fungsi jaringan biologis itu ada beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan seperti pemeriksaan koordinasi otot, lalu ada pemeriksaan kemampuan fisik dan juga pemeriksaan adaptasi gelap. Nah, untuk fungsi pemeriksaan perubahan struktur jaringan ada beberapa pemeriksaan juga yang bisa dilakukan seperti pemeriksaan radiologi, pemeriksaan sitologi, konjungtiva, dan juga pemeriksaan morfologi akar rambut.
Nah, ini mungkin kalau teman-teman lihat nama-nama pemeriksaannya memang kayaknya awam, kayaknya nggak pernah dengar atau mungkin baru kali ini dengar atau pernah tapi nggak tahu seperti apa cara ukurnya gitu. Nah, sebagai pengetahuan saja untuk pengukuran biofisik ini sifatnya seperti pengukuran biokimia, yang mana mungkin bukan kita yang menganalisis langsung, kita yang ambil sampel darahnya enggak, atau kita yang melakukan pemeriksaannya enggak, tapi kita harus mengetahui hasilnya. Jadi semisalkan teman-teman nanti kerja di rumah sakit, lalu kok ada yang pasien yang memeriksakan pemeriksaannya ke radiologi atau USG gitu, lalu nanti dikasih tahu hasilnya oleh dokternya gitu, teman-teman juga bisa baca apa maknanya gitu. Tapi yang saya bahas hanya yang kaitannya dengan gangguan-gangguan atau defisiensi-defisiensi terkait zat gizi seperti itu. Jadi nanti bukan kalian yang terus memeriksakan radiologi, cek sitologi, itu tidak begitu. Tapi teman-teman harus tahu hasilnya seperti apa yang menunjukkan tanda-tanda atau gejala terjadinya defisiensi itu pada pemeriksaan yang mana, hasilnya kayak apa, kayak gitu. Oke, kelebihan dari pemeriksaan biofisik ini adalah dia dapat menguji kemampuan fungsi jaringan yang meliputi kemampuan kerja, energi ekspenditur, dan adaptasi sikap akibat defisiensi gizi. Nah, kelebihannya lagi, dia ini sifatnya bisa dibilang tidak invasif apabila kita bandingkan dengan metode biokimia. Tidak invasif di sini maksudnya, kalau biokimia itu kebanyakan kan dia mengambil sampel dari tubuh kita yang sifatnya sedikit menyakiti gitu ya, kadang mengambil sampel darah. Kalau masih di ujung jari gitu saya rasa sakitnya masih nggak terlalu, tapi mungkin agak sedikit sakit apabila yang diambil ada di area nadi dan lain sebagainya yang mungkin menimbulkan rasa ngilu sesaat. Atau semisalkan diminta untuk sampelnya urin, tidak semua orang nyaman untuk mengumpulkan sampel urinnya gitu, sehingga di biokimia ini bisa dibilang beberapa pengukurannya disebut dengan pengukuran yang invasif karena kadang menimbulkan ketidaknyamanan pada responden atau subjek yang kita mintai sampel darah atau urinnya. Nah, sedangkan kalau di biofisik ini hanya sedikit sekali yang membutuhkan sampel darah gitu, dan sifatnya berusaha sebagian besar lebih ke yang tidak invasif. Jadi mungkin pemeriksaan menggunakan USG atau menggunakan radiologi atau beberapa tes fisik yang bisa dilakukan. Oke, sedangkan kelemahannya sendiri, yang pertama adalah pemeriksaan biofisik ini bisa dibilang cukup sulit untuk dilakukan karena yang pertama dia memerlukan alat-alat khusus, dan yang kedua orang yang melakukan pemeriksaan itu juga harus punya keahlian di bidang tersebut. Jadi tidak semua orang bisa melakukan, tidak langsung karena kita belajar terus kita bisa melakukan, kita mentang-mentang gizi terus habis belajar biofisik terus kita melakukan pemeriksaannya, itu tidak diperbolehkan. Seperti memeriksa USG atau pakai radiologi itu ada yang ahlinya sendiri. Nah, kelemahan selanjutnya adalah pemeriksaan kemampuan fungsi jaringan biologis itu tidak bisa untuk semua kelompok umur. Jadi beberapa itu mungkin tidak bisa dilakukan karena mungkin sedang dalam kondisi hamil atau mungkin masih bayi, masih balita, sehingga tidak bisa dilakukan pemeriksaan tersebut. Lalu jenis defisiensi zat gizi yang bisa diperiksa itu relatif terbatas. Mungkin hanya pada defisiensi zat gizi tertentu saja kita bisa memeriksa biofisik ini. Selanjutnya, dia tidak dapat memeriksa defisiensi zat gizi spesifik karena faktor lain yang mungkin mempengaruhi. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan hasil dari pemeriksaan biofisik yang objektivitasnya tinggi, itu kita bisa menggunakan pemeriksaan radiologi, namun dengan objektivitasnya yang tinggi ini, harga yang atau biaya yang harus dibayarkan untuk melakukan pemeriksaan radiologi itu cukup mahal. Oke, sekarang kita mulai masuk untuk pemeriksaan kemampuan fisik ya. Jadi pemeriksaan kemampuan fisik ini
untuk mengukur potensi individu dalam menggunakan energi dalam melakukan aktivitas fisik. Namun untuk pemeriksaan kemampuan fisik biasanya tidak mudah dilakukan pada anak-anak gitu. Jadi dia lebih sering digunakan pada orang dewasa atau mungkin remaja. Nah, dalam pemeriksaan kemampuan fisik itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Ada bentuk dan lamanya tes seperti apa, motivasinya bagaimana, aktivitas sehari-hari orang yang mau dites itu seperti apa, keterampilan, kondisi kesehatan, dan juga status gizinya. Nah, tes kemampuan fisik ini ada beberapa jenis tes. Yang pertama ada tes lari bolak-balik, ada tes lompat jauh, push up, sit up, lari jarak jauh, pull up gitu ya, yang mana fungsinya untuk tes kebugaran. Nah, pemeriksaan lainnya selain yang tadi saya sebutkan itu ada step test namanya. Step test ini digunakan untuk mengukur kemampuan daya tahan jantung dan paru-paru seseorang. Nah, mengukur kemampuan tubuh itu untuk menyesuaikan terhadap beban kerja, melihat denyut nadi pemulihan setelah seseorang naik turun bangku. Jadi bisa step test ini sifatnya naik turun tangga, atau misalkan disediakan satu kursi begitu lalu si subjek diminta untuk naik turun pada waktu tertentu. Prinsipnya adalah nanti dia diminta untuk naik turun tangga atau kursi gitu ya dengan mengikuti irama metronom. Durasinya biasanya dilakukan selama 5 menit. Setelah melakukan tes akan dihitung nadi pemulihannya. Nah, yang cukup terkenal dari step test ini adalah dari Harvard Step Test, yang mana dibikin oleh atau ditemukan tes ini oleh Harvard University. Harvard Step Test ini dimulai dengan menyediakan satu bangku begitu, lalu subjek diminta untuk naik turun begitu dengan mengikuti irama metronom. Metronom itu gambarnya di bawah itu ya. Jadi naik turunnya tidak sesuka hati, speednya ditentukan oleh detik-detik dari metronom. Setelah itu nanti akan dicatat atau kita ukur nadinya lalu dicatat, dimasukkan ke dalam form yang ada di sebelah kanan ini. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan radiologis. Pemeriksaan radiologis itu kita bisa gunakan atau kita bisa lihat untuk menunjukkan apakah ada pembesaran hati, begitu, atau bisa juga kita gunakan untuk melihat densitas tulang secara akurat. Namun pemeriksaan radiologis ini bisa dibilang cukup jarang dilakukan untuk penentuan status gizi di masyarakat gitu ya, karena memang alatnya tidak portable sehingga kalau untuk pengukuran atau penentuan status gizi di masyarakat biasanya tidak menggunakan pemeriksaan yang radiologis ini gitu. Cuman mungkin beberapa individu yang punya kebiasaan untuk memeriksakan kesehatan secara berkala mungkin cukup awam dengan penggunaan atau pemeriksaan alat ini. Nah, sebagai contoh, kenapa sih kok pemeriksaan radiologis bisa pembesaran ada, kita bisa lihat pembesaran hati atau enggak, kita bisa melihat densitas tulang, tujuannya atau kaitannya sama gizi itu apa gitu. Sebagai contoh adalah densitas tulang. Seperti kita tahu gitu ya, ada banyak masalah gizi yang kita kenal, dan salah satunya kalau yang terkait tulang itu adalah osteoporosis gitu ya, yang mana disebabkan oleh salah satu faktornya adalah defisiensi kalsium gitu. Nah, kan kita nggak mungkin ya, kalau darah kita masih bisa cek ambil sampel darah gitu, tapi kalau tulang kan kita nggak mungkin ngambil sampel tulangnya gitu. Tapi yang kita bisa lakukan adalah melihat gambaran tulang gitu ya dengan cara radiologi ini. Nah, nanti dari hasil pemeriksaan radiologi nanti akan terlihat bagaimana struktur atau jaringan tulang dalam tubuh kita, apakah masih dalam taraf yang normal atau mungkin sudah bolong-bolong, lubang-lubang kayak spons gitu. Nah, kalau hasil yang keluar adalah sudah lubang-lubang kayak spons, itu tandanya densitas tulangnya sudah cukup menurun dan menunjukkan tanda-tanda terjadinya defisiensi kalsium itu tadi. Bentar ya. Oke, pemeriksaan selanjutnya
adalah pemeriksaan morfologi akar rambut atau pemeriksaan folikel. Jadi pada pemeriksaan akar rambut ini dilihat diameter akar rambut yang berkurang atau mengerut gitu, yang mungkin dikarenakan oleh bisa jadi terjadi penurunan berat badan berlebih, atau bisa jadi menunjukkan tanda-tanda defisiensi asupan protein, bisa juga terjadi defisiensi zat besi maupun zinc. Gitu. Nah, pemeriksaan ini juga tergolong, walaupun yang diambil juga lagi-lagi ya tidak invasif, yang diambil adalah sampel rambut gitu. Tidak, insya Allah kalau ngambil sampel rambut ini tidak menyakiti gitu ya, tidak seperti tadi ambil sampel darah. Cuman kelemahannya dalam pemeriksaan morfologi akar rambut ini dia cukup mahal dan setahu saya di Indonesia kayaknya belum ada lab yang bisa memeriksakan morfologi akar rambut gitu. Karena sepengalaman saya pernah ikut penelitian mengambil sampel rambut dan kuku ibu hamil, lalu kami mau cek kadar zinc dari ibu hamil tersebut gitu. Itu kami bawa sampelnya ke Jepang karena di Indonesia tidak ada yang menyediakan pemeriksaan tersebut. Nah, ini sebagai contoh. Jadi ya kelemahannya dia mahal, tapi kelebihannya tidak invasif. Oke. Selanjutnya, kekurangan energi dan protein itu juga kita bisa lihat tanda-tandanya dari biofisik, di mana kita bisa melakukan USG pada area hepar atau area hati, di mana pada orang atau anak yang KFB akan nampak adanya fibrosis atau nekrosis atau mungkin pelemakan hepar. Selain itu, rambut itu akan terlihat berkurang diameternya dari normal bisa sampai kurang dari sepertiga normal gitu. Jadi diameternya apabila dibandingkan dengan mereka yang normal itu diameternya jauh lebih kecil. Selanjutnya ada pemeriksaan biofisik juga untuk melihat kekurangan vitamin A gitu ya. Kekurangan vitamin A ini kan cukup erat kaitannya dengan fungsi penglihatan. Nah, sehingga berbagai cara bisa dilakukan. Selain tadi mungkin kita bisa lihat asupannya gitu ya, atau mungkin melihat tanda fisik klinisnya, kita juga bisa memeriksakan biofisiknya gitu. Nah, secara histologi atau sitologinya itu pada mereka yang mengalami defisiensi vitamin A nampak sel gobletnya itu jumlahnya kurang dari normal. Selanjutnya ada juga dengan cara elektroretinograf. Elektroretinograf ini gambarnya ada di samping kiri, ada alatnya gitu ditempelkan pada area mata. Nanti akan nampak gambaran buta senja atau tidak. Dan juga ada dengan cara melakukan tes namanya back-to-back test untuk menunjukkan dia buta senja atau tidak. Nah, ini sebagai gambaran rabun senja gitu ya. Rabun senja itu kan tidak dapat melihat pada sore hari atau dalam keadaan cahaya yang minim dikarenakan seseorang mengalami defisiensi vitamin A. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah kanan ini adalah gambaran retina gitu ya, adalah gambaran retina. Kalau secara biofisik ada pemeriksaan, ada alat yang bisa digunakan untuk melihat atau memfoto si retina ini, di mana gambar yang saya tunjukkan di sebelah kanan itu menunjukkan perbedaan antara retina yang mengalami defisiensi vitamin A dengan yang sudah sembuh gitu. Jadi kalau teman-teman lihat yang atas itu secara ini adalah retina yang sama, yang atas itu saat dia mengalami defisiensi vitamin A, yang bawah itu ketika dia sudah diberikan intervensi vitamin A selama 5 bulan gitu. Jadi temuan pertamanya ketika dia mengalami defisiensi itu pada area retina banyak ditemukan bintik-bintik warna kuning putih gitu yang cukup menyebar. Nah, ketika sudah diintervensi dengan pemberian vitamin A secara berkala selama 5 bulan, gitu, sehingga retinanya ketika dicek lagi sudah mulai hilang atau sudah mulai memudar bintik-bintik putih kuningnya. Gitu. Itu ada di gambar retina yang bawah. Nah, selanjutnya pemeriksaan biofisik untuk menentukan atau melihat keadaan defisiensi yodium. Gitu. Untuk pemeriksaan USG, pemeriksaan radiologi itu dilakukan untuk melihat pembesaran atau kerusakan kelenjar tiroid.
Sedangkan pemeriksaan histologi atau sitologi itu akan memperlihatkan sel-sel konjaktiloid yang mengalami kerusakan. Jadi kok di USG radiologi mungkin kalau secara fisiknya gitu ya, yang sudah kelihatan secara fisik itu biasanya kalau sudah terjadi gondok yang besar gitu. Tapi kalau misalkan belum besar, bisa dilakukan pemeriksaan USG, radiologi, histologi, dan juga sitologi ini untuk mengetahui apakah terjadi pembesaran, apakah terjadi kerusakan, gitu, lalu sel-selnya apakah rusak atau tidak. Nah, selanjutnya ada juga pemeriksaan biofisik anemia defisiensi besi, di mana untuk pemeriksaan biofisik ini dilakukan dengan pemeriksaan melalui mikroskop, lalu nanti akan memperlihatkan atau menampakkan ukuran dan bentuk dari sel darah merah. Jadi anemia ini kan pasti kaitannya dengan kekurangan sel darah merah. Tapi anemia itu kan macamnya ada banyak sekali. Gitu. Nah, salah satunya adalah anemia yang disebabkan oleh kekurangan zat besi. Nah, pada anemia yang disebabkan oleh kekurangan zat besi itu biasanya turut berdampak pada bentuk dan ukuran dari sel darah merah yang menjadi tidak normal. Kalau teman-teman perhatikan, yang normal itu di sebelah kiri. Bagaimana bentuknya kan memang kayak keping permen gitu ya kalau bentuknya normal. Tapi ada beberapa keadaan yang menyebabkan keadaan anemia akan menyebabkan bentuk sel darah merah itu menjadi tidak normal. Bisa jadi menjadi bentuk yang mikrositik. Mikrositik itu ukurannya mengecil. Bisa juga bentuknya menjadi besar sekali dari ukuran normal, disebut dengan anemia makrositik. Lalu juga ada yang hipokromik. Hipokromik ini biasanya lebih banyak white blood cell-nya atau banyak sel darah putihnya. Lalu juga ukurannya normal tapi tidak banyak zat besi yang ada dalamnya. Nah, selanjutnya ada juga pemeriksaan yang bisa dilakukan yaitu peripheral blood smear. Pada keadaan normal itu harusnya seperti yang di sebelah kiri. Kalau dilihat bagaimana sel darahnya dicek pakai mikroskop, itu harusnya kalau normal seperti yang sebelah kiri. Tapi pada banyak keadaan atau pada keadaan anemia defisiensi besi dan yang sudah kronis, nah itu biasanya bentuk peripheral blood smear-nya itu akan berubah. Seperti teman-teman lihat pada sebelah kanan ini. Di sini terjadi mikrositik dan hipokromik dari sel darah merah. Sehingga bentuk sel darah merahnya tidak bulat-bulat seperti yang sebelah kiri, tapi sudah ada macam-macam bentuknya, yang menunjukkan ada berbagai variasi bentuk, ada berbagai variasi ukuran juga, yang menunjukkan sudah terjadi anemia defisiensi besi. Oke, kurang lebih itu untuk pemeriksaan biofisik yang bisa dilakukan untuk melihat defisiensi gizi pada seseorang. Sebelum saya akhiri perkuliahan, apakah ada yang ingin teman-teman tanyakan atau diskusikan? Silakan. Oke, tidak ada. Ibu, saya izin bertanya. Ya, silakan, Mbak. Kan tadi dalam pemeriksaan morfologi akar rambut atau folikel itu di saat penurunan berat badan berlebih, defisiensi asupan protein, dan defisiensi Fe. Nah, itu apakah pemeriksaannya itu di segala umur, Bu? Oke, kalau pemeriksaan folikel rambut, setahu saya bisa di segala umur. Contoh folikel rambut itu bisa kita lihat pada anak bayi balita untuk melihat keadaan dia mengalami KIP atau tidak. Dilihat sampel rambutnya. Lalu misalkan kita juga bisa mungkin mau lihat apakah terjadi yang diakibatkan mungkin karena penurunan berat badan berlebih, yang mana dikarenakan entah dia melakukan diet ekstrim sehingga dia mengalami gangguan makan, itu juga bisa. Yang mana gangguan makan itu kan bisa terjadi di semua umur, walaupun awamnya atau seringnya banyak terjadi di usia remaja dan dewasa. Lalu yang ketiga, dia juga bisa terjadi di terjadinya defisiensi besi, defisiensi zinc, yang mungkin juga terjadi di semua umur, bahkan dari bayi itu juga bisa terjadi gitu. Ketika mungkin sudah mulai MPASI-nya nggak cukup gitu ya, dan lain sebagainya. Banyaklah faktor yang menyebabkan defisiensi ini. Yang mana semua usia itu dia
bisa, karena tadi Mbak yang dicek adalah rambut. Tapi kalau yang sifatnya tadi periksa radiologi gitu ya, radiologi itu kan ada radiasi yang dikeluarkan dari alat tersebut. Nah, radiasi alatnya itu tidak semua kondisi disarankan untuk menggunakan. Salah satunya setahu saya yang tidak disarankan adalah pada ibu hamil. Sehingga contoh tadi, makanya saya kasih contoh pemeriksaan radiologi itu tidak, kayaknya nggak cocok untuk ibu hamil. Atau pemeriksaan yang tadi pemeriksaan fisik, yang tes push up, sit up, dan lain sebagainya. Gitu. Kalau mungkin buat teman-teman semua saya rasa masih oke. Tapi kalau misalkan anak kecil yang disuruh melakukan, atau lansia yang disuruh melakukan, saya rasa sudah tidak bisa juga. Gitu. Jadi itulah yang kita bilang bahwa dalam pemeriksaan biofisik, tidak semua pemeriksaannya itu cocok untuk semua usia. Begitu Mbak Nisa? Baik Ibu, terima kasih. Oke, ada lagi? Sudah cukup? Iya, ditanya. Oh, silahkan Mbak Hamidah ya, benar ya? Iya, Bu. Kan ini ada pemeriksaan gizi itu ada biofisika, biokimia, antropometri kayak gitu ya, Bu. Sama Biofirda itu mending akuratannya tuh dari 3 itu akurat mana, Bu? Oke, nah yang jadi perhatian saya selama saya belajar gizi, tidak bisa kita mendewakan satu metode dibandingkan metode yang lain. Tapi satu metode dengan metode lainnya itu akan menguatkan. Yang mana contoh teman-teman sudah belajar, misalkan teman-teman sudah belajar cara wawancara asupan gitu ya. Terus teman-teman temuannya adalah ada asupan zat besi yang kurang gitu kan. Nah, berdasarkan teori asupan zat besi yang kurang itu biasanya cukup relate atau cukup berhubungan dengan keadaan anemia. Yang mana keadaan anemia kalau cuma lihat lemah, letih, lesu gitu ya, kalau secara fisik klinis jangan-jangan cuma gara-gara dia belum sarapan gitu ya. Kan nggak bisa ya, terlalu subjektif ya kalau cuma bilang kenapa kamu bilang dia anemia karena dia tiap hari ngantukan Bu, gitu kan nggak bisa. Sehingga mungkin cara untuk apakah benar dia anemia, kita cek kadar hemoglobinnya misalkan begitu. Jadi kalau menurut saya tidak ada yang bisa saya unggulkan, tapi satu sama lain itu menguatkan dan semakin semakin dalam bentuk pengukuran yang kamu pilih. Gitu. Contoh, teman-teman mau penelitian diabetes mellitus, setahu kita kan kita cuma lihat asupan karbohidratnya tinggi apa enggak gitu ya. Maka teman-teman bisa naik level ke lihat gula darah puasanya gimana, tinggi atau enggak gitu. Mau lebih dalam lagi bisa mau cek insulinnya gimana, dia kadar insulinnya bagus normal atau enggak. Nah, jadi ada step by step yang tadi saya perlihatkan di tahapan-tahapan depresi tadi gitu. Di setiap lini tuh teman-teman bisa masuk. Kalian mau ngecek sedalam apa seperti itu. Gitu ya. Jadi tidak, kalau saya boleh pesan sih, kalau menurut saya tidak bisa kita mendewakan satu ukuran misalkan karena teman-teman memang kunciannya di antropometri gitu ya. Antropometri pun ada kelebihannya, ada kelemahannya. Saya rasa semua metode punya kelebihan dan kelemahannya gitu. Tapi semakin mengcombine metode-metode itu akan menjadi pilihan yang lebih baik karena akan menguatkan satu sama lain. Saya pikir begitu, Mbak. Ada lagi Mbak Hamidah? Cukup, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Sudah mulai hening? Oke, kalau sudah mulai hening, saya izin mengakhiri perkuliahan. Untuk materi nanti saya akan share ke Sipennya ya. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, saya izin lihat.